Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video kami. Di sini kami membuat sebuah video di mana ini merupakan sebuah penjelasan terkait dengan ujian akhir semester kami untuk memenuhi ujian akhir semester genap kami, yaitu mata kuliah topik khusus RPL. Nah, pada mata kuliah ini kami diberi penugasan di mana kami adalah kelompok 7, yang mana sebelumnya saya itu adalah Wode Rahmawati dengan NIM 18290410006, dan juga rekan saya atas nama Setia Ningsih dengan NIM 18290410007. Dan terima kasih banyak pula kami ucapkan kepada dosen kami Ibu Diah Vitaloka STMPD yang telah membimbing kami sampai dengan akhir dari semester genap ini. Oke, pada penjelasan kali ini kami mengangkat sebuah topik daripada salah satu topik RPL, yaitu adalah Smart Door. Oke, Smart Door ini sepertinya agak asing ya didengar oleh beberapa masyarakat awam, tetapi ini merupakan sebuah pintu pintar yang sangat luar biasa juga penjelasan daripada sistemnya. Jadi sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan kami. Baik, pada materi kami hari ini, kami itu akan membahas terkait dengan ada 4 materi dalam Smart Door ini sendiri, yang mana yang pertama itu adalah terkait dengan pengertian Smart Door, kemudian yang kedua itu adalah manfaat dari Smart Door itu sendiri, kemudian yang ketiga itu adalah simulasi cara kerja daripada Smart Door, dan juga yang keempat adalah kesimpulan. Jadi pada materi pertama sampai dengan materi yang ketiga itu terkait dengan simulasi cara kerja Smart Door akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Setia Ningsih. Kepada Setia Ningsih, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian dari Smart Door. Nah, mungkin sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Internet of Things, karena Smart Door ini merupakan salah satu Internet of Things project. Jadi saya akan menjelaskan, jadi Internet of Things merupakan pemanfaatan lain dari jaringan internet dan benda-benda yang terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan dapat mempermudah dan efisiensi dan manfaat lebih karena suatu event dapat dilakukan di tempat yang berbeda. Nah, untuk itu Smart Door ini merupakan pengembangan dari Internet of Things dengan masalah dalam penguncian konvensional, yang kunci dapat diduplikat jika dipinjamkan ke orang lain, dan juga tidak dapat diketahui langsung jika pintu dibuka dengan paksa, kemudian membuka atau menutup kunci dari jarak jauh. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang Internet of Things. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari Smart Door. Nah, Smart Door adalah kunci yang memiliki sistem penguncian yang lebih canggih daripada kunci tradisional yang masih harus menggunakan sebuah kunci untuk membukanya, atau dalam pengertian lain yaitu kunci yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu sistem pengaman yang praktis dan efisien pada rumah maupun bangunan lainnya. Nah, Smart Door ini intinya tadi adalah kunci yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu sistem pengaman yang praktis dan efisien pada rumah maupun bangunan lainnya. Nah, sistem pengamanannya ini tidak hanya sekedar praktis, namun dengan kualitas keamanan yang juga maksimal. Sangat berbeda dengan kunci yang dibuat dengan teknologi konvensional. Smart Door ini juga telah ada di Indonesia dan telah menerapkan metode-metode modern dalam penggunaan dan sistem operasinya, khususnya untuk sistem buka dan tutup pintu. Nah, dalam kunci konvensional itu, alat yang biasanya dipakai untuk membuka dan menutup pintu berupa anak kunci, dan seringkali kita rasa kurang praktis. Sedangkan pada Smart Door ini, keberadaan anak kunci sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, sebagai gantinya, digunakan suatu perabot khusus agar pintu dapat ditutup atau dibuka. Alat untuk membuka kunci tersebut berupa password. Nah, password ini dapat kita kontrol dan ganti melalui perangkat smartphone dimanapun dan kapanpun. Oke, untuk materi kedua yang akan saya bahas yaitu tentang manfaat
dari smart door. Nah, sebenarnya ada 3 manfaat yang akan saya bahas secara umum. Yang pertama yaitu manfaatnya kunci digital ini sebenarnya memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai alat pengaman dan perlindungan dari tindak kejahatan seperti pencurian atau perampokan. Nah, yang kedua, dari segi keamanan, kunci digital ini memiliki kinerja yang lebih bagus. Dan yang ketiga, aksi kejahatan bisa diketahui secara lebih cepat melalui suara alarm atau pemberitahuan melalui ponsel. Nah, smart door ini sering disebut dengan nama pintu rumah atau pintu digital. Hal ini karena teknologi yang diterapkan pada penggunanya berasal dari teknologi digital. Dibandingkan dengan kunci konvensional, kunci digital ini sebenarnya memiliki manfaat yang sama yang saya sebutkan tadi. Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya, khususnya yang berhubungan dengan metode penggunaannya. Sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan, kunci ini tidak memerlukan anak kunci untuk membuka dan menutup pintu, sehingga penghuni rumah akan merasa lebih mudah dan praktis menggunakannya. Mungkin untuk manfaat yang lainnya, kunci digital ini juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai bagian dari gaya hidup modern karena fungsinya yang praktis dan efisien. Selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu mengenai simulasi cara kerja dari smart door. Nah, untuk simulasi cara kerjanya yang akan saya jelaskan yaitu diagram blok dari door. Nah, melakukan perancangan blok diagram sistem keseluruhan akan memudahkan dalam membaca alur sistem serta koneksi antar device dari proses awal sampai ke proses akhir. Nah, ini adalah gambar dari diagram blok. Untuk yang pertama bisa kita lihat di sini ada DC5F. Nah, DC5F ini merupakan adaptor yang mana pengertian dari adaptor merupakan rangkaian yang berguna untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Nah, dari adaptor kita ke Arduino alatnya, kemudian di Arduino ini akan terjadi proses input output circuit yang mana di situ akan terdapat kembali adaptor, unlock atau lock, relay, saklar, dan LED indikator. Kemudian ada juga Ethernet Shield web service, yang mana web service-nya ini terdapat Firebase. Nah, untuk Firebase adalah salah satu dari sekian banyak penyedia layanan MBase. Nah, Firebase ini seiring perkembangannya melakukan upgrade sejak tahun 2016 karena kebutuhan yang semakin kompleks yang harus dipenuhi. Nah, Firebase ini seiring perkembangannya melakukan upgrade, memberikan layanan untuk layanan pengembangan aplikasi seperti koneksi dan pemrosesan basis data secara real time, proses autentikasi penggunaan, pesan berbasis awan, penyimpanan data online, hosting file-file, dan test lab. Nah, dari web service yang diolah di Firebase, maka kita koneksikan ke internet. Nah, dari internet itu pengguna dapat mengatur cara kerja dari smart door ini. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya atas nama Setyaningsih yang telah menjelaskan terkait dengan pengertian daripada smart door itu sendiri sampai dengan simulasi cara kerja daripada smart door. Oke, saya akan melanjutkan yaitu terkait dengan komponen utama yang ada pada smart door. Jadi smart door ini merupakan kunci pintar yang biasa juga digunakan apalagi pada zaman sekarang, yaitu terkait dengan Internet of Things atau IoT yang sangat penting sekali. Jadi komponen utamanya itu sebenarnya itu adalah terkait dengan Arduino Uno. Jadi pada smart door ini sangat banyak sekali manfaatnya, apalagi sistem smart door atau sistem door lock ini dapat memberikan pemberitahuan kepada pengguna ataupun yang menggunakan daripada sistem smart door ini saat pintu dibuka dengan paksa
sedangkan status door lock pun ini akan memiliki status terkunci, dan sistem door lock itu pun juga mampu membuka dan juga menutup kunci pada jarak jauh dengan PIN 6 digit yang telah diinputkan. Jadi pada sistem smart door ini sangatlah memberikan kemudahan kepada pengguna, apalagi saat pengguna berada pada jarak jauh daripada rumah mereka, apalagi mereka sudah lupa ataupun tidak ingat untuk mengunci rumahnya, maka sistem smart door ini sangat membantu mereka dalam hal mengunci atau mengunci daripada rumah mereka sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah Arduino Uno. Ya, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan apa sih sebenarnya komponen utama daripada smart door itu sendiri. Nah, komponen utama dari smart door ini sendiri itu adalah Arduino Uno. Jadi gimana sih itu Arduino Uno? Jadi perangkat utama daripada door lock atau smart door ini itu adalah Arduino Uno. Jadi internet ini terhubung dengan Ethernet Shield Arduino. Jadi internet ini terhubung dengan Ethernet Shield Arduino. Kemudian komponen resistor ini sebagai penahan arus tegangan untuk menyalakan lampu indikator. Jadi komponen resistor ini pun adalah sebagai penahan daripada menyalakannya, bagaimana untuk menyalakan lampu indikator itu sendiri. Kemudian lampu indikator merah dan hijau ini akan menyala jika door lock atau smart lock ini tidak memiliki koneksi internet. Jadi lampu merah dan hijau tadi ini itu akan menyala ketika sistem ini tidak memiliki koneksi internet. Nah, kemudian sedangkan lampu merah dan hijau ini akan menyala jika koneksi ini, sedangkan lampu merah akan on dan lampu hijau pun itu akan off jika door lock dalam keadaan terkunci. Jadi ketika lampu merah ini on maupun juga lampu hijaunya ini off, ini terjadi ketika pintu tersebut atau door lock tersebut itu dalam keadaan terkunci. Oke, jika door lock dalam keadaan terbuka, maka lampu hijau ini akan on dan lampu merah ini akan off. Jadi kebalikan dari ketika door lock ini terkunci seperti yang tadi ya dijelaskan. Nah, kemudian jika status door lock ini terkunci tetapi pintu terkunci, maka akan mengirimkan pemberitahuan, akan memberikan pemberitahuan kepada admin pintu telah dibuka paksa. Jadi ketika ada pihak yang membuka paksa pintu tersebut, itu akan memberikan pemberitahuan atau memberi notif kepada admin atau pengguna bahwa pintu mereka ini sedang dibuka paksa, seperti itu. Jadi ini sangat penting teman-teman, ketika kita menggunakan sistem smart door ini akan membantu pengguna dalam hal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah diagram activity smart door. Nah, pada alur proses smart door ini didesain secara door lock alur sistem dan interaksi sistem dengan pengguna. Nah, pada alur diagram ini di sini sangat banyaknya keterkaitan antara pengguna, admin, smart door lock maupun dengan database-nya. Jadi inilah alurnya, di mana pertama pengguna itu tidak memiliki kunci. Nah, ketika pengguna tidak memiliki kunci, maka menambahkan key smart door lock valid kepada staff. Nah, nanti staffnya lah yang akan memberikanlah kepada pengguna untuk memiliki kunci valid. Nah, ketika sudah punya kunci, maka pengguna pun itu memiliki kunci valid tersebut. Nah, selanjutnya beralih lagi ke pengguna pun itu dapat mengunlock atau menlock pintu pintar tersebut atau smart door ini. Nah, selanjutnya kemudian akan beralih lagi bagaimana sih sistemnya di smart door lock-nya. Nah, pada sistem smart door lock, disinilah status door lock unlock kah atau lock. Nah, disinilah setelah kita ketahui, maka akan masuk di database-nya. Dia akan mencatat data lock, nah waktu user ID, status smart door lock ini. Nah, kemudian setelah pada database, maka alur pun akan beralih ke pemberitahuan bahwa ada login. Nah, pada pemberitahuan ada login ini
disinilah admin yang berperan. Nah, setelah itu akan beralih lagi ke smart door lock-nya, di mana door lock-nya itu pun akan terbuka. Nah, ketika door lock-nya terbuka, maka status door lock pun itu akan terbuka pada database ini. Ketika status door lock terbuka, maka pintu pun akan berhasil terbuka, tetapi ketika tidak berhasil status door lock-nya terbuka pada database, maka pada admin pun itu akan memperoleh notice atau pemberitahuan door lock dibuka secara paksa. Nah, ini merupakan penjelasan alur singkat daripada smart lock ini. Baik, kita sudah sampai pada materi yang terakhir yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu mengenai kesimpulan. Jadi sistem smart door ini merupakan salah satu sistem yang sangat penting, apalagi berat kaitannya dengan Internet of Things atau IoT seperti sekarang ini. Jadi dua hal ini sangatlah berkaitan satu sama lain. Kemudian salah satu dari banyaknya kelas perangkat IoT ini adalah smart lock door atau alias sering kita sebut sebagai kunci pintar. Nah, dunia IoT ini hanya berkembang dan smart door ini pun akan terus berkembang. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya daripada sistem IoT ini, maka sistem smart door pun ini pun akan berkembang bersamaan dengan perkembangan daripada sistem IoT tersebut. Nah, smart door ini cocok untuk dalam skema yang lebih luas dari otomatis dan juga keamanan daripada rumah pintar. Nah, yang didominasi perangkat IoT dan juga IoT. Jadi IoT ini pun sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk para pengguna. Baik, kita sudah ada pada penghujung daripada penjelasan kami terkait dengan smart door. Ya, sudah tadi dijelaskan terkait dengan pengertian daripada smart door itu sendiri, kemudian manfaat daripada smart door, dan juga ketiga itu adalah simulasi daripada cara kerja smart door itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah mengenai kesimpulan. Nah, terkait dengan semua yang telah saya jelaskan dan juga rekan saya tadi jelaskan, yaitu terkait dengan smart door, semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video kami. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dia Vitaloka STMPD yang telah memberikan pengajaran selama satu semester ini, yaitu semester 6 terkait dengan mata kuliah topik khusus RPL. Terima kasih banyak kami ucapkan Ibu, dan semoga teman-teman sekalian bisa happy untuk menonton video kami. Oke, kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.